Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para guru hebat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Agustinus Useng Pasaring, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sangkalangi Satap, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bersama fasilitator Bapak Hamsa SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Luther Pamasan ST. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada pendekatan inquiry apresiatif ini, kita berbasis pada kekuatan yang sudah dimiliki, di mana kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi dalam pendekatan ini. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat digunakan metode Bagja. Bagja adalah gabungan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun tahapan-tahapan dari Bagja tersebut adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pada tahap ini kita menyusun pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai baik di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pada tahap ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini kita dapat menyusun rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan aksi lainnya demi mewujudkan visi. Visi guru penggerak yang saya buat saat ini adalah terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, terampil teknologi, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan dengan bantuan kanvas atap yang terdiri dari 1A. Awal atau aset, yaitu kekuatan, aset, modal, potensi sekolah atau murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. 2. Tantangan, yaitu tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau untuk mencapai visi. Ketiga, A. Aksi, yaitu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang keempat, P. Pembelajaran, yaitu pembelajaran bermakna atau adab, kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Dari visi yang saya buat tersebut, kemudian saya jabarkan dalam kanvas atap untuk mendapatkan kalimat prakarsa perubahan sebagai berikut. Aset 1. Tersedianya ruang perpustakaan yang luas dan nyaman.
Kedua, tersedianya buku-buku bacaan baik fiksi maupun non-fiksi serta buku pelajaran. Ketiga, tersedianya tenaga pengelola perpustakaan yang kompeten. Tantangan: minat baca murid masih kurang. Pembiasaan literasi setiap pagi selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, murid menyampaikan pendapat dengan berpatokan pada bahasa buku. Aksi pertama, membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan. Kedua, mengaktifkan buku atau kartu kunjungan perpustakaan. Yang ketiga, mengaktifkan pojok baca di setiap kelas. Pembelajaran pertama, minat baca murid meningkat. Kedua, perbendaharaan kosakata murid tinggi. Ketiga, murid dalam berpendapat dapat merangkai kalimat sendiri. Dari analisis kanvas atap tersebut, kemudian saya merumuskan prakarsa perubahan meningkatkan prestasi belajar siswa di bidang akademik melalui budaya literasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat bertolak dari prakarsa perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana agar murid-murid memiliki minat yang tinggi terhadap literasi? 2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa secara akademik melalui literasi? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mencari referensi terkait peningkatan minat terhadap literasi. 2. Mengidentifikasi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan literasi yang baik. 3. Mencari referensi tentang manfaat literasi. 4. Mencari referensi tentang cara meningkatkan prestasi belajar secara akademik. Dan yang kelima, mencari referensi tentang keterkaitan antara prestasi secara akademik dengan literasi. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah: 1. Siapa saja yang telah berhasil meningkatkan prestasi belajar di bidang akademik dengan mengaktifkan literasi? 2. Apa pengaruh literasi terhadap prestasi belajar mereka di bidang akademik? 3. Bagaimana situasi yang mendukung pelaksanaan literasi mereka? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mencari tahu profil orang yang sudah berhasil meningkatkan prestasi belajarnya di bidang akademik karena aktif berliterasi. 2. Mencari tahu pengaruh literasi terhadap prestasi belajar mereka secara akademik. Ketiga, mencari tahu bagaimana situasi yang mendukung mereka dalam berliterasi. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya: 1. Bagaimana prestasi siswa di bidang akademik setelah aktif berliterasi? 2. Bagaimana perasaan siswa setelah meningkatkan prestasi belajarnya di bidang akademik karena aktif berliterasi? 3. Bagaimana peran perpustakaan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di bidang akademik setelah aktif berliterasi? 4. Apa ada keterkaitan antara literasi dengan prestasi siswa di bidang akademik? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mengidentifikasi prestasi belajar yang diraih siswa. 2. Mendokumentasikan prestasi belajar yang diraih siswa. 3. Mengidentifikasi buku kunjungan siswa ke perpustakaan. 4. Mencari referensi
keterkaitan antara literasi dengan prestasi siswa di bidang akademik. 5. Mengidentifikasi prestasi siswa di bidang akademik sebagai dampak dari kegiatan literasi. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Apa saja strategi yang dilakukan dalam meningkatkan minat siswa terhadap literasi? 2. Apa langkah awal yang dilakukan dalam meningkatkan minat siswa terhadap literasi? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mencari referensi tentang strategi peningkatan minat terhadap literasi. 2. Mencari referensi tentang metode meningkatkan minat siswa terhadap literasi. Kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan minat siswa terhadap literasi? 2. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan literasi? 3. Siapa saja yang mendukung pelaksanaan literasi di sekolah? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mencari tahu orang yang pernah terlibat dalam peningkatan minat siswa terhadap literasi. 2. Membuat jadwal pelaksanaan literasi. 3. Mengidentifikasi rekan sejawat yang memiliki tujuan yang sama. Demikian rancangan tindakan perubahan yang berbasis tahapan Bagjah yang saya presentasikan kali ini. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.